Jawa Tengah menyimpan ragam aktivitas masyarakat yang seru untuk diikuti. Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Kekayaan alam di Indonesia nggak ada habisnya untuk dieksplor. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yoto dan Mas Agus mau berburu salah satu predator yang ada di hutan bakau Segara Anakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Segara Anakan menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Biawak salah satunya. Dengan menggunakan anjing, perburuan biawak pun dimulai. Sampai di lokasi, insting anjing langsung berjalan. Binatang yang menjadi target langsung diburu. Jadi kita ngikutin arah anjingnya pergi kemana mereka pergi, pokoknya kita ikutin terus. Tak hanya di daratan, anjing-anjing ini mencari biawak dengan cara mengendus hingga masuk ke perairan. Jadi kalau biawaknya udah masuk ke air, anjingnya tuh susah ngedapetinnya karena aroma dari biawaknya tuh udah nggak kecium ya Pak. Lolongan anjing sudah terdengar. Itu tandanya hewan buruan sudah terendus. Tak mudah bagi saya untuk mengikuti pergerakan anjing-anjing ini. Keluar masuk dalam lumpur merupakan tantangan tersendiri buat saya. Jadi begini caranya nyari biawak. Anjingnya itu lewatin air yang ada lumpurnya. Jadi susah ngejarnya, capek banget. Lolongan anjing semakin kuat terdengar. Menandakan hewan buruan sudah didapatkan. Pak Marioto pun segera mengejar biawak. Segara Anakan merupakan rumah bagi para biawak-biawak. Tak heran dalam sekali berburu, para pemburu biawak bisa mendapatkan banyak hasil buruan. Dan biawak kedua kembali kami dapatkan. Jadi anjingnya udah dapetin biawaknya, tapi biawaknya terus nyerang. Kali ini biawaknya lebih besar dari yang pertama. Biawaknya pun lebih agresif dan melawan ketika hendak ditangkap. Jadi tadi saya pikir anjingnya tuh cuma mau gonggong aja buat nakutin biawaknya, ternyata enggak. Anjingnya tuh menunggu momen waktu biawaknya nggak noleh ke anjingnya, langsung digigit di bagian lehernya. Biawak merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Sebanyak 53 spesies biawak teridentifikasi di seluruh dunia. Dan 40% dari spesies biawak ini terdapat di Indonesia. Sebelah sini Pak. Wah, dapat besar. Wuh! Jalanannya berlumpur jadinya susah. Orang jalan sendiri aja nih tanpa bawa biawak. Itu jalannya susah banget apalagi bawa biawak. Mas yuk. Wow, berat banget. Ini besar banget. Berapa kilo nih Pak? Wow. 5 kilo lebih. Ini harus hati-hati karena liur dari biawak ini mengandung bakteri. Meskipun terasa berat bagi saya dalam mengikuti perburuan ini, namun saya merasa puas karena mendapatkan hasil yang sepadan. Nih, kita udah dapetin biawaknya, ada 3, ada yang besar, ada juga yang kecil. Ini bisa diapain Pak biasanya di sini? Biasanya bisa dibikin minyak, juga bisa dimasak di Dimasak. rica-rica. Oh gitu. Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak yang udah kita dapetin mau kita olah jadi rica-rica. Dan biasanya rica-rica itu kalau di Jawa pedes ya Mas ya? Pedas, ya. Mantep nih kayaknya. Biawak yang diolah menjadi rica-rica hanya dagingnya saja. Sementara untuk gajinya bisa dimanfaatkan sebagai minyak biawak. Seperti biasa, saya kebagian untuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan cabai. Udah mendidih Bu minyaknya? Udah bisa dimasukin? Bisa.
Cemplungin ya, Bu. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan serai. Cemplungin ya, Bu. Terus diaduk-aduk. Daging biawak kemudian dimasukkan. Dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, rica-rica biawak pun sudah matang. Nah, ini nih udah mateng karena dagingnya udah berubah warna dan bumbunya udah mengental. Yuk makan yuk. Enak banget ya, Mas. Iya, enak. Rasanya tuh kayak daging sapi, bahkan teksturnya pun kayak daging sapi. Cuman agak berminyak karena biawak ini kalau dimasak itu mengeluarkan minyak sendiri ya, Mas ya. Iya. Enak, Mas, nambah lagi. Gampang banget. Nambah lagi nih. Nah, Masnya suka nih. Lahap banget, Suka Mas. kalau ada nasinya enak lagi. Wah, Daging biawak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. ternyata selain rasanya yang enak, daging biawak ini bisa untuk mengobati alergi dan juga untuk menambah stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan di Segara Anakan masih berlanjut. Salah satu kearifan masyarakat Ujung Manik Cilacap adalah memanfaatkan hasil alam sekitar. Pagi-pagi biasanya waktu matahari baru muncul, warga Ujung Manik memasang telik untuk mencari salah satu biota air yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemasangan bubu tidak hanya di satu titik saja, tapi di banyak titik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Itu biasanya nggak boleh terlalu dalam ya, Pak? Oh, waktu airnya pasang dia masuk. Tapi dia khusus di lumpur-lumpur gitu atau cuma bisa di air? Saat memasang bubu, setiap sisi harus dipastikan dengan benar. Bubu harus ditutup dengan lumpur agar tidak terbawa arus dan juga untuk menyamarkan. Ini jalanannya berlumpur ya, Pak, jadi susah jalannya. Mana, Pak? Sini? Oke. Taruh sini ya, Pak ya? Iya, Nih, jadi jarak antara telik satu dengan yang lainnya itu cuma 5 meter aja ya, Pak? 5 meter. Nah, terus nanda ini gimana? Dikasih lumpur Oh, dikasih lumpur? atasnya. Lah malah makin hilang, Pak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi bapaknya udah hafal, karena udah tiap harinya begini ya, Pak? Iya. Cara memasang bubu seperti ini dinilai efektif. Selain ramah lingkungan, juga mudah untuk dilakukan. Hanya saja pemasangan bubu memerlukan waktu. Bubu yang dipasang hari ini baru diambil keesokan harinya. Oke, teliknya udah kita pasang, sekarang kita mau ambil telik yang udah dipasang dari kemarin. Mudah-mudahan dapet ya, Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, Pak. Wah, aduh. Mana, Pak? Dapet nggak ini? Ada tuh. Oh, ada. Dapet ya, Pak, tapi nggak kelihatan. Tapi tuang sini. Oh, dituang di sini ya, Pak ya. Iya. Nih, dapat nih sidatnya. Besar apa kecil nih, Pak? Gak kelihatan. Yuk, sini, Pak. Masukin sini ya, Pak. Iya. Wow! Gak terlalu besar ya, Pak? Enggak. Oh, jadi ini. Boleh dipegang, Pak? Lepas. Wah! Oh, ya, lepas, Pak. Ya, lepas. Ya, lepas. Licin banget itu. Badannya tuh berlendir. Aduh, maaf ya, Pak. Meskipun lepas, tapi saya tetap semangat untuk mengambil bubu yang lain. Semoga bubu berikutnya mendapatkan hasil. Oh, jadi yang tahu cuman bapaknya nih lokasinya di mana, karena bapaknya yang naruh. Diambil orang. Nih, ada lagi nih, ada isinya nggak nih, Pak?
Oh iya, dapat lagi nih. Tapi harus hati-hati karena tadi udah lepas. Bapak aja deh, Pak. Oke, Pak. Wah, ini lebih besar dari yang tadi ya, Pak. Jadi ini memang lagi musimnya, makanya kita beruntung dapat terus. Tapi biasanya dalam satu gini dapatnya berapa, Pak? Ya kadang ada yang 2, ada yang 1 gitu. Oh, Yang gitu. kebanyakan ya 1 lah. Kebanyakan 1, tapi Iya. kalau dapat 2 berarti lagi beruntung ya, Pak. Beruntung. Sebagai binatang yang bisa hidup di air tawar dan air asin, sidat banyak ditemukan di seluruh pelosok Indonesia. Siklus hidup sidat sangat unik. Sidat bertelur di laut dan hidup di air tawar. Ini kayaknya nggak mungkin bapaknya nggak nandain. Mungkin bapaknya nandain dengan pohon di sini kali ya, Iya. Pak? Oh, Cuma diinget-inget. oh cuma diinget-inget ya, Pak? Iya. Oh, ini nih, Pak. Wow. Wih, oh bumbunya lain. Pak, ini dapat berapa nih, Pak? Dapat 2, Pak? Dapat 2. 2 nih. Oh, besar-besar ya? Oh, jadi mungkin karena lagi musimnya, jadi kita beruntung ya, Pak. Dapatnya 2 dan besar-besar. Dan ini mungkin karena bumbunya juga lain. Lubang dari bumbunya lebih besar daripada bumbu yang pertama tadi ya, Pak? Iya. Sidat, biota air yang memiliki tubuh mirip belut ini, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga warga banyak yang memburunya. Walau tidak begitu populer di Indonesia, namun sidat mendapat tempat yang istimewa pada kuliner negara-negara Asia Timur, terutama Jepang. Di Jepang, sidat dikenal dengan nama unagi dan menjadi kuliner kesukaan warga Jepang. Udah ya, Pak. Wah, dapet nih. Besar-besar, lumayan ya, Pak. Yeay. Dapat nggak nih, Pak? Kayaknya kosong, Pak. Oh iya, kosong. Ini mungkin karena terlalu cetek jadinya Iya. nggak dapet ya, Nggak Pak? dapet. Ya udah nggak apa-apa. Pasang lagi ya, Pak. Mungkin yang agak dalam sini ya, Pak. Pasang. Wow. Ini agak berat nih, Pak. Kayaknya dapet. Lepas, Pak. Ini, Pak, nih, Pak, nih, Pak. Aduh. Aduh, lepas lagi. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Nih, kita udah dapetin sidatnya. Dan sekarang mau kita olah jadi lemeng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, Pak. Bicara soal kuliner, warga Ujung Manik mempunyai kuliner sidat yang menjadi favoritnya. Resep ini sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Nih, sidatnya nih yang udah kita dapetin tadi. Dia kalau nggak ada air, nggak begitu licin. Dan sidat yang ini mau kita olah jadi lemeng. Nasi lemeng merupakan nasi yang dibumbui dengan rempah seperti bawang merah, bawang putih, sereh, ketumbar, dan daun salam. Selagi kita bikin bumbu, bapaknya baru bikin nasinya tuh. Nasi lemeng ya. Setelah nasi setengah matang, bumbu yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan nasi yang masih setengah matang. Oh, jadi gini ya, Pak ya? Iya, ini kalau udah nanti dibungkus pakai daun. Oh, jadi bumbunya nggak perlu ditumis, Nggak terus perlu. langsung dimasukin, campurin Iya, sama nasinya iya, gitu ya? langsung. Setelah diaduk, nasi kemudian diangkat. Oh, jadi caranya itu nasinya yang masih setengah mateng ditaruh di daun pisang, terus atasnya dikasih sidatnya. Ini sidatnya masih utuh gini, Pak? Masih utuh. Terus tinggal digulung aja. Oh, jadi gini nih hasilnya. Ini kayak lemper ya, karena sidatnya tuh digulung sama nasi, melingkar gitu. Terus sidatnya ada di tengah. Terus kepalanya emang sengaja keluar gini, Pak? Iya. Nasi yang sudah diisi sidat dan dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Kurang lebih 30 menit, nasi lemeng pun matang. Udah matang nih, Bu. Buka ya. Wow.
Daunnya udah berubah jadi coklat, itu artinya lemangnya udah mateng. Yuk langsung dimakan yuk, Pak yuk. Yo. Aromanya menggugah selera, semakin tidak sabar saya untuk menikmatinya. Nih, jadi tadi sidatnya yang ada kepalanya nih, yang keluar kepalanya, tinggal ditarik kepalanya, terus nanti dagingnya masih di dalam gitu ya? Dalam, di dalam. Oh gitu. Jadi misah antara kepala, tulang, sama daging ya? Ya patah Pak. Patah. Ini karena terlalu matang ya Pak? Enak ya. Rasanya tuh enak banget. Dagingnya lembut. Terus bumbu-bumbunya tuh meresap ke daging-dagingnya. Ini sih dagingnya lebih lembut daripada belut. Kandungan gizi dalam sidat sangat tinggi. Selain mampu meningkatkan imunitas tubuh, sidat juga memiliki kandungan zinc 9 kali lebih banyak dari susu sapi, sehingga baik untuk pertumbuhan anak. Jadi selain rasanya yang enak, sidat ini mengandung omega 3 yang tinggi. Jadi bisa untuk meningkatkan kecerdasan otak, terutama buat anak-anak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.